رحماك يا رب العباد رجائي رجائي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan analu bisirriha hifdzal qur'an wal 'amali bih warzuqna minhu 'ilman muniran wa saliman tasliman katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan zahir dan batin. Alhamdulillah kita masih dapat bernapas. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan batin, yaitu untuk melaksanakan ketaatan dengan melaksanakan perintahnya, yaitu ibadah saum. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sisa 10 hari terakhir ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Senantiasa nanda-nanda semua anak-anak SD plus Al-Mu'izz dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, guru-gurunya semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin, dan juga tak ketinggalan kepada ayah, bunda, semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasan urusan rezekinya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan tentunya kita diberikan tetap iman Islam, terang hati, selamat dunia dan akhirat, dan apapun yang Allah berikan kepada kita barokah diberikan umur, barokah diberikan harta, barokah diberikan keluarga, barokah semuanya yang Allah berikan kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, di masa pandemik ini kita belajar masih belum normal. Mudah-mudahan setelah Syawal nanti kita dapat bertatap muka kembali, belajar bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dengan tetap sekarang kita mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, kemudian kita ketika keluar rumah yaitu memakai masker dan hindari kerumunan ya. Mudah-mudahan upaya kita ini mendapatkan ridho, karena kewajiban kita adalah untuk membela dohir dan batin. Dohirnya salah satu tadi dengan menerapkan protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang keduanya adalah urusan batinnya, tentu segala-galanya kita serahkan. Tidak ada kekuatan ya, tidak ada daya dan kekuatan semuanya melainkan illa billah, angin pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita satukan doa. Kita satukan doa di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Kita panjatkan doa. Yuk mukminin mukminat, muslimin muslimat dari masyrik sampai maghrib, kita memohon kepada Allah agar Allah segera mencabut utusannya ini, yaitu penyakit atau virus 19 atau COVID-19, disirnakan dari negara kesatuan Republik Indonesia bahkan seluruh dunia, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi, kalian simak ya, ayat apa sih, dalilnya mana sih terkait dengan puasa? Baik, akan Bapak bacakan ayatnya ya, itu dalam surat Al-Baqarah 183. Silakan adik-adik, silakan anak-anakku
untuk membuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah 183. Kemudian adik-adik sekalian nanti baca terjemahnya. Apa isi kandungan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, yaitu terkait dengan ibadah puasa. Baik, perdengarkan telinganya, insya Allah yang mendengarkan dengan yang membaca pahalanya tetap sama. Selamat menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, mari kita sedikit bedah, kita kupas terkait ayat yang Bapak bacakan tadi. Perintah Allah mengenai puasa, yaitu tadi di surat Al-Baqarah ya 183. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan berpuasa, diwajibkan berpuasa itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Bagaimana yang tidak beriman? Tidak wajib melaksanakan puasa. Orang kafir tidak wajib melaksanakan puasa. Yang melaksanakan puasa adalah orang Islam. Islam itu adalah orang yang pasrah atas ketentuan Allah, ya. Orang Islam artinya Islam itu dari salam pasrah, ya. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diwajibkan untuk berpuasa itu adalah orang Islam. Sementara misalnya adik-adik, anak-anakku yang Bapak sayangi, di luar ketemu orang tidak puasa misalnya. Nah, jadi kita berhusnudon, yang tidak puasa ada, orang yang beriman tidak puasa ada juga, ya. Nah, lain halnya dengan ketika kita melihat saudara kita, misalnya tetangga kita beragama lain, beragama Kristen, Hindu atau Buddha dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka tidak berpuasa. Jadi jangan kaget ketika kita mau puasa, mereka makan, pergi ke restoran dan lain sebagainya. Karena mereka tidak diwajibkan. Kita yang beragama Islam yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, pertanyaannya, puasa hukumnya apa? Hukumnya wajib. Apa itu yang dimaksud dengan wajib? Jadi wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan berdosa. Nah, berdosa kita kalau ditinggalkan. Lalu bagaimana Pak Ustadz kalau kita masih kecil? Ya nggak apa-apa, belajar. Kita belum diwajibkan. Kapan diwajibkannya? Ketika kalian sudah baligh atau sudah dewasa. Batasannya untuk laki-laki yaitu 15 tahun dan untuk perempuan itu 9 tahun. Apabila sudah keluar haid, maka itu wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz kalau sebelum kita sekarang kan umurnya masih ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, bagaimana yang 9 tahun ke bawah misalnya. Nah, kalian berpuasa itu dilatih, ya, pahalanya untuk orang tua kalian. Nah, seperti itu. Jadi kalian
berpuasa itu pahalanya untuk orang tua kalian dipersembahkan. Kenapa? Karena orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah mendidik kita, menyekolahkan kita, membiayai kita, wah, bekerja keras untuk menyekolahkan kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh belajarnya. Makanya wajar dong kita berbakti kepada, bukan wajar, wajib sekali lagi kita berbakti kepada orang tuanya. Salah satu sebelum kita dewasa yaitu berpuasa. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada orang tua kita ya, dengan ikhlas. Tentunya puasanya yang menjaga bukan hanya menahan haus dan lapar, membicarakan orang lain tidak boleh, melihat daripada yang tidak baik, yang porno-porno tidak boleh, mendengar perkataan-perkataan fitnah dan lain sebagainya tidak boleh. Ya, menjaga tangan, lisan, hidung, mulut dan lain sebagainya. Hal-hal yang dapat merusak amalan puasa kita. Karena tidak sedikit orang yang berpuasa, kata Nabi dalam hadis Bukhari-nya, tidak sedikit orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan minum saja, tetapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa kok seperti itu? Dikarenakan tadi itu tidak menjaga hal-hal yang dapat merusak dari pahalanya puasa. Yaitu tadi berbohong ya, mencuri, lain menyakiti temannya. Nah, itu ya, itu dapat merusak amalan daripada puasa-puasa kita. Ulangi lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan, telah dipardukan ya, alaikum, kepada kamu semuanya orang beriman. Apa yang diwajibkan? Asyam, yaitu puasa ya. Puasa itu dari mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina, seperti aku, kata Allah, sudah mewajibkan, sudah memardukan alal ladina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu. Nah gitu. Jadi ada di zaman-zaman Nabi dulu juga sebelum kita ada puasa seperti itu. Apa sih tujuannya puasa? La'allakum tattaqun, yaitu supaya kamu semuanya orang yang beriman, la'allakum tattaqun, yaitu orang yang bertakwa. Lalu apa sih takwa itu? Artinya takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu yang namanya takwa ya. Sekali lagi, takwa itu adalah melaksanakan segala rupa perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antaranya melaksanakan perintah Allah yaitu ibadah saum yang sekarang kita sedang lakukan, insya Allah di bulan Ramadan. Dan puasa itu dilakukan hanya dalam 1 tahun 1 kali, yaitu di bulan suci Ramadan. Sebanyak berapa? Sebulan, seperti itu ya. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau di hari-hari Senin seperti Kamis itu? Senin Kamis itu adalah puasa sunnah, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana kalau kita mengikutinya? Sangat baik ya, sangat baik ya. Karena insya Allah dengan puasa ini pikiran menjadi tenang, hati menjadi tenang, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama-ulama ahli sufi, para ulama-ulama besar ya, yang hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, itu kenapa? Karena membiasakan diri perutnya, mengosongkan perutnya. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah disertai dengan perut yang kenyang biasanya ngantuk, betul nggak? Kita buka puasa terlalu banyak, ada kolak belum, ada bala-bala hup, ada gorengan blep, ada lagi kerupuk gep. Nah, macam-macam makanan dimakan. Akhirnya datang panggilan dari masjid, hayya 'alas shalah. Aduh mah ngantuk, aduh mah capek, aduh mah macam-macam. Itu kenapa? Karena kita tadi makan dan pada saat bukanya terlalu berlebihan. Anak-anakku yang Bapak sayangi, jangan terlalu berlebihan, sedang-sedang saja. Agar apa? Agar kita tuntas melaksanakan ibadah dan mengikuti sholat-sholat malam, yaitu dengan tarawih.
ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Anda semuanya. Salam untuk keluarga, salam untuk ayah bunda, salam untuk semuanya muslimin muslimat. Selamat adik-adik sekalian, selamat anak-anak SD plus Al Muizz dan para orang tua, selamat melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi ya di penghujung ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan zahir dan batin. Mohon maaf dari Pak Ustadz apabila terdapat salah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebodohannya itu datang dari kebodohan diri pribadinya seorang Dede Herman, dan benar haknya itu datang dari Allah dan Rasulnya. Wal afu minkum nasru minallah wa fatun qarib wa basir